Masih soal pendidikan pemirsa, di masa pandemi, seorang guru sekolah dasar di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah menciptakan aplikasi untuk memudahkan siswa belajar secara mandiri. Iya, nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di Newsline. Seorang guru sekolah dasar di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah menciptakan aplikasi belajar berbasis internet. Ya, media aplikasi belajar siswa ini dibuat untuk membantu proses pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sekolah dasar selama masa pandemi COVID-19. Proses pembelajaran jarak jauh yang mengharuskan siswa belajar di rumah menginspirasi seorang guru di Grobogan, Jawa Tengah menciptakan aplikasi yang memudahkan siswa untuk menyerap pelajaran dari rumah. Hendrik Hermawan, seorang guru sekolah dasar negeri 1 Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah, menciptakan aplikasi media belajar untuk siswa sekolah dasar. Aplikasi yang diberi nama EduSmart Pecahan ini dibuat untuk membantu para siswa yang kesulitan belajar, khususnya pelajaran matematika, secara mandiri selama masa pandemi. Untuk saat ini, aplikasi hanya menyajikan materi pembelajaran pecahan yang diperuntukkan bagi siswa SD. Dan melalui aplikasi ini, siswa bisa belajar mata pelajaran matematika dari perangkat smartphone dengan lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Inovasi yang dibuat Hendrik bahkan berhasil menjadi juara 1 nasional dalam lomba aplikasi mobile Ki Hajar atau LAMK 2020 untuk kategori guru awal Juli kemarin. Wah, selamat. Isinya seperti ini. Ini ada petunjuk ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan media ini. Langsung kita tanya pada pecinta atau pencipta EduSmart, jadi Hendrik Hermawan, guru SDN 1 Grobogan, Jawa Tengah. Halo Mas Hendrik, apa kabar? Kabar baik, Bu Widya, Bu Witi. Oke, karena kita dipanggil Bu, kita panggil Pak juga deh gitu ya, Pak Hendrik. Pak Hendrik, ini seperti apa cara kerja dari EduSmart? Ya, jadi begini Bu. Aplikasi EduSmart tersebut adalah aplikasi yang dikembangkan untuk dijalankan di smartphone. Jadi untuk dipakai oleh siswa, maka pertama kali itu siswa harus mendownload terlebih dahulu, kemudian nanti diinstal, kemudian setelah diinstal siswa dapat memakainya belajar mandiri di rumah tanpa perlu memiliki akses internet. Tapi caranya bagaimana tuh? Misalnya pada saat kita sudah menginstal, bagaimana seorang siswa bisa mendapatkan pelajaran melalui aplikasi tersebut? Ya, jadi ini modelnya kan aplikasi yang digunakan untuk belajar mandiri. Jadi tidak usah khawatir, ketika siswa sudah menginstal, maka di sana sudah ada petunjuk pemakaiannya. Contoh misalnya untuk pelajaran biologi, untuk kelas 1 SMP Pak. Bagaimana tuh Pak kira-kira? Ya, jadi begini, kebetulan aplikasi yang saya kembangkan itu memang fokus pada satu mata pelajaran dan satu topik saja. Kebetulan itu kan yang saya kembangkan adalah mata pelajaran matematika dan topiknya adalah topik pecahan. Nah, kalau digunakan untuk biologi, maka ini siswa perlu mengakses langsung di lamannya Kemendikbud. Laman tersebut adalah laman penyelenggara lombanya ya. Lebih tepatnya itu dapat dikunjungi di m-edukasi.kemendikbud.go.id. Di sana ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh guru yang dapat dimanfaatkan oleh siswa secara gratis. Oke, jadi kalau EduSmart dalam bentuk aplikasi begitu hanya mata pelajaran matematika dan khususnya pecahan begitu ya. Tapi kalau versi beta berarti banyak sekali mata pelajaran yang bisa diakses. Kalau saya lihat tadi sekilas ini sepertinya dibuat atau dikemas seperti memainkan game, permainan begitu. Mas Henry boleh dikonfirmasi? Iya, jadi begini, karena aplikasi ini kan saya kembangkan supaya siswa itu bisa belajar secara mandiri, tanpa perlu kehadiran guru ya, tanpa kehadiran guru, siswa itu dapat belajar secara mandiri. Nah, kemudian agar siswa itu dapat lebih senang dan lebih termotivasi, maka dalam aplikasi tersebut juga saya pasangkan sebuah game, khususnya adalah game tentang materi pecahan tersebut. Mas Henry, ini aplikasi bisa diunduh dalam berbagai macam perangkat smartphone, Android, non-Android, atau seperti apa?
Saat ini khusus untuk Android saja. Baik, oke. Oke, nggak apa-apa deh ya. Masih dalam Sebagai- proses pengembangan namanya juga nanti. baru Iya, gitu ya. betul. Pak Hendrik, kalau sampai saat ini sudah berapa banyak yang menggunakan EduSmart? Kebetulan ini kan saya kembangkan di masa pandemi ini saja. Baru saja saya kembangkan di awal-awal bulan April lalu. Kemudian di Kemendikbud pun juga menyelenggarakan lomba aplikasi. Maka media ini saya kirimkan ke sana, sehingga saat ini aplikasi tersebut itu menjadi haknya Kemendikbud. Nah, untuk memakainya kita tinggal menunggu saja, kita tunggu sampai proses rilisnya sehingga nanti dapat diakses di lamannya Kemendikbud. Nah, kalau untuk saat ini yang sudah memakai aplikasi saya, khususnya di EduSmart Pecahan ini, itu ya hanya sebatas di lingkungan sekolah saya. Khususnya itu di kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 sampai kelas 6. Oke, Mas Hendri, tapi memang ada latar belakang pendidikan IT kah sebelum membuat aplikasi ini atau gimana nih? Ya, sebenarnya tidak ada. Saya murni dari D2 itu PGSD sampai di S2-nya itu juga PGSD juga. Nggak ada IT-nya. Cuma kebetulan Bisa bikin aplikasi. Ternyata ini justru yang bisa menginspirasi kita semua ya. Kalau misalnya memang berawal dari keprihatinan, begitu kan, kepedulian, mau apapun latar belakang pendidikannya, ternyata bisa-bisa aja tuh. Luar biasa. Pak Hendrik Hermawan, kami bangga atas pencapaian Anda. Mudah-mudahan semakin banyak yang bisa merasakan manfaat dari aplikasi EduSmart. Sebuah kebanggaan untuk Indonesia ya, punya aplikasi yang berpotensi untuk besar. Satu lagi saya pengen tanya ke Mas Hendri, tapi respon dari anak-anak sendiri gimana sih? Apakah memang jadi lebih, kalau saya kan pakai mengerjain pecahan kayaknya gitu ya, menyerah. Tapi kalau lewat aplikasi ini mereka jadi lebih mudah, lebih paham atau gimana nih? Ya, tentu lebih mudah, lebih paham, lebih senang, bahkan sampai ketagihan. Mereka minta lagi, minta dibikinkan aplikasi-aplikasi yang lain. Oke, baik, efektif begitu ya. Thank you Mas Hendri sekali lagi. Salam untuk teman-teman di Grobogan, Jawa Tengah. Dan pemirsa, berbagai inovasi dilakukan saat memasuki masa pandemi yang memaksa kegiatan belajar mengajar tidak bisa lagi tatap muka. Iya, berikut beberapa di antaranya pemirsa.